Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan hari ini, pelajaran infrastruktur jaringan. Kemarin kita sudah membahas tentang klasifikasi jenis protokol routing. Sekarang kita masuk ke yang perlu kalian tahu nih, di routing itu ada apa aja. Oke, yang pertama, di sini ada default routing. Default routing itu apa? Dalam jaringan komputer, rute default adalah setting pada komputer yang mendefinisikan aturan forwarding paket untuk digunakan bila tidak ada rute spesifik yang dapat ditentukan untuk alamat tujuan protokol internet yang diberikan. Kayak misalnya, jadi tuh dalam proses merouting atau kita membuat sebuah routing, kita harus membuat rute defaultnya, rute default agar nanti ketika kita misalnya belum men-setting nih, ada aturan khusus, misalnya aturan khususnya harus ke kepala sekolah saja, harus ke bos saja misalnya jalurnya. Nah, kalau misalnya tidak ada yang seperti itu, nah kita udah buat nih rute defaultnya. Jadi setiap ada host baru itu rutenya sudah ditentukan yang mana rutenya karena kita sudah buat rute defaultnya. Beda kalau misalnya aturannya khusus, berarti kita harus setting dulu nih satu host ini misalnya arahnya cuma ke bos, arahnya ke HRD dan lain-lain. Kita harus setting dulu biar ketika dia dimasukkan dia tidak masuk ke rute defaultnya. Seperti itu. Selanjutnya ada yang disebut dengan gateway. Gateway itu apa? Gateway merupakan sebuah perangkat jaringan yang dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan yang berbeda protokol. Default gateway merupakan salah satu pengaturan routing pada sebuah host yang akan memberitahukan host tersebut kemana paket data akan dikirim, umumnya akan diarahkan ke router. Nih, jadi yang pertama gateway-nya dulu, perangkat jaringan yang dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras. Dia fungsinya penghubung antar jaringan yang berbeda protokol. Misalnya protokolnya yang pertama 192.168.0.1, terus ada lagi 192.168.1.1. Nah, itu bisa dihubungkan menggunakan gateway. Karena itu kan berbeda protokolnya, aturannya beda. Aturan mainnya dia IP-nya dia 192.168.0.1 atau 192.168.0 deh. Belakangnya itu kan hostnya ya. Nah, misalnya yang lainnya 192.168.1. Nah, itu kan tidak bisa terhubung harusnya ya. Tapi kalau misalnya dia ada di gateway-nya, ada jalurnya di routing, dia bisa terhubung walaupun berbeda IP-nya. Nah, itu maksudnya berbeda protokol juga begitu. Oke, terus ada default gateway. Nah, ini yang biasa kalian dengar nih ketika kalian lagi setting jaringan. Merupakan salah satu pengaturan routing pada sebuah host yang akan memberitahukan host tersebut kemana paket data akan dikirim. Jadi kalau misalnya tanpa default gateway, kita nggak tahu nih arahnya kemana, servernya siapa, segala macam. Nah, kalau misalnya kita sudah buat default gateway-nya, ini loh arah ke server gateway-nya ini gitu. Nah, kita setting tuh pakai default gateway yang kita input setelah kita input IP address, subnet mask, baru tuh di bawahnya default gateway. Nah, default gateway tadi IP-nya berarti IP server karena kita mau menghubungkannya ke server seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya bridge. Bridge adalah proses untuk dapat menghubungkan jaringan komputer LAN atau local area network dengan jaringan yang lain. Dia sebagai penghubungnya. Kalau gateway tadi kan bisa menghubungkan kalau dia penghubungnya nih. Nah, fungsinya menghubungkan dua buah jaringan komputer LAN yang sejenis sehingga dapat memiliki satu jaringan LAN yang lebih besar dari ketentuan konfigurasi LAN tanpa bridge. Jadi misalnya konfigurasinya kita cuma sampai 48 maksimal mentok tuh. Nah, kita bisa perluas lagi dengan menggunakan bridge. Jadi kita pasang LAN card-nya lagi, kita hubungkan menggunakan settingan bridge. Nanti yang 48 itu bisa dikali 2. Kan kalau misalnya aturannya satu LAN card 48 misalnya, berarti LAN card-nya selanjutnya harus 48 karena kan harus spesifikasi yang sama. Nah, kita kalau misalnya udah di total kan lebih banyak tuh. Nah, itu yang maksud dari memiliki satu jaringan yang lebih besar dari yang ketentuannya sebelumnya. Nah, yang kedua, ada namanya bridge juga dapat menghubungkan beberapa jaringan komputer yang terpisah. Sama seperti gateway tadi, kalau misalnya jaringan IP-nya beda, dia bisa dihubungkan nih bridge. Kayak di Labcom. Di Labcom itu jaringannya beda. Yang komputer server yang di depan, itu kan ada dua ya. Yang satu yang di atas itu untuk menghubungkan ke mikrotik, yaitu untuk menghasilkan internetnya. Nah, kalau misalnya yang bawahnya itu untuk membagi internetnya, jadi internetnya dibagi-bagi ke klien. Nah, jadi yang satu ke mikrotiknya, yang satu ke hub atau switch. Jadi
dia bisa menghasilkan internet dan bisa membaginya internetnya. Jadi kita komputer ya, komputer itu kan cuma satu colokan dan tidak ada wifi. Kecuali kalau ada wifi, kayak kita bisa satu wifi-nya pakai buat ke internet, satu lagi kabelannya untuk ke klien. Jadi kita bisa menghubungkan ke kliennya. Tapi kalau komputer itu kan cuma satu ya LAN card-nya, berarti dia harus ditambah lagi satu kan. Apalagi kalau komputer AMD biasanya nggak ada LAN card. Nah itu bisa tuh dicolok. AMD model lama sih kayaknya. Kalau model baru udah ada. Nah itu bisa dicolok. Nah yang satu ke komputer ketik, yang satu ke ke klien seperti itu. Kalau kalian mau lihat bisa lihat di laptop. Contohnya seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.